Sambutan penasihat hukum kepada beliau Bapak Ade Budi Berlian, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua yang sudah mengundang beserta jajaran dan rekan-rekan wartawan yang saya banggakan juga. Dari tadi kayaknya sepi-sepi aja nih. Coba saya tes yel-yelnya Realita Jaya Sakti. Realita Jaya. Realita Sakti. Keren Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Sebelumnya nama saya Ade Budi Brilian. Diajak sama Pak Ketua ini untuk jadi penasihat hukum. Di sini saya berdua sama Pak Hangsi Priyanto. Kebetulan beliau juga jadi Ketua Badan Penyuluh dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Kabupaten Banyumas. Nah, ini Pak Hangsi. Nah, itu guru saya, senior saya. Dulu kita jadi pengacara pertama pun kakinya kita taruh di LBH. Jadi kita benar-benar menangani perkara itu 0 rupiah, Pak. Di sini pun tak lihat, tak dengerin tadi Pak Buyung, keren, mengingatkan bahwa profesi advokat dan profesi wartawan sama Pak, merupakan profesi yang mulia. Ya, makanya saya juga cocok, setuju, jangan sampai ada wartawan media Realita ini cuma sekedar jadi dikenalnya wartawan bodrek. Nah itu, saya yakin di sini nggak ada. Biarin itu adanya di luar Pak Buyung. Nah, di kita nggak ada. Jangan sampai nggak ada itu ada tulisannya lo ya. Oh kalau di Realita itu nggak ada bedanya. Oh jangan. Jadi saya harap di sini wartawan, rekan-rekan wartawan semua di sini bisa betul-betul menjunjung kode etik, Pak. Kode etik itu salah satunya independen. Itu yang tadi digaungkan oleh Pak Ketua, Pak Penasehat, itu independen yang pertama. Jadi kita nggak bisa diintervensi itu. Nah, sama pengacara juga sama, independen. Kita nggak bisa diintervensi. Nah, terus yang kedua, salah satunya lagi wartawan tidak boleh memberitakan berita yang tidak seimbang. Nah, artinya apa? Berarti wartawan juga boleh dong nolak. Kalau misal nih, biasanya wartawan di sini udah kerjasama dengan humas salah satu instansi. Tiba-tiba ada press release itu dari humas salah satu instansi langsung kirim, tulis. Padahal isinya belum tentu benar. Karena wartawan itu tetap berprinsip ada asas hukum yang namanya asas praduga tak bersalah. Misalkan salah satu contoh yang terbaru nih, ada wartawan di situ nulis rampas truk DC ditahan polisi. Rampas truk itu menurut saya nggak pakai asas praduga tak bersalah. Karena apa? Kalau udah bunyinya rampas truk berarti harus ada putusan pengadilan. Tapi kalau kita sebagai wartawan yang profesional menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, ada di situ kalimatnya diduga rampas truk DC ditangkap polisi. Itu mending, Pak. Jadi yang baca pun ayem. Tapi di sini enggak, langsung main tulis begitu aja. Nah, jadi saya mohon di sini. Kemudian saya juga salut hari ini kepada Pak Ketua, karena hari ini juga ada press release baru, tapi beliau tidak mengangkat berita itu. Jadi ini saya sangat luar biasa lah. Jadi ketua ini saya tanya, posisi ketua itu ada di mana sih sebenarnya? Ada di instansi kah? Atau ada di masyarakat kah? Atau malah justru di tengah? Kita di tengah, Pak De. Wah keren. Saya nggak belain sana, saya nggak belain sini, saya belain hukumnya. Keren. Saya keren. Menurut saya keren. Makanya kalaupun ada instansi yang pesen, Pak tolong ini dimuat beritanya,
beliau bilang saya pun berani akan menulis balik yang minta itu diangkat kalau isinya nggak benar. Nah ini keren ketua. Makanya kemarin saya juga dikirimin terus setiap pagi mengabdi dengan pena untuk membela kebenaran. Nah ini keren juga. Setiap pagi saya dikirimin dan itu tulisan kayaknya benar-benar tulisan dari hati beliau kayaknya sih. Karena saya cari-cari di tulisan lain apakah ini beliau jangan-jangan kopas. Tapi ternyata enggak. Ini beliau lagi senang menulis, merilis. Nah ini betul-betul memberikan contoh kalau wartawan itu karyanya ada. Karyanya ada. Jadi kalau nggak ada karyanya ya nggak bisa. Nah jadi harapan kita di sini, harapan saya juga nih Pak Ketua, sebagai advokat, apa ya, kalau bisa kita bersinergi, bergandeng tangan, gimana caranya untuk jangan sampai ada salah satu wartawan media realita yang ditangkap polisi karena pemerasan. Berarti artinya apa? Wartawan itu menggunakan informasi yang dia punya, yang seharusnya jadi apa ya, rahasia untuk dimuat, tapi apa? Dia pakai itu untuk senjata. Kalau nggak bayar sekian, dirimu tak muat loh. Itu aja sebenarnya. Nah, terus ini wartawan ini punya hak imunitas loh Pak. Nah terus kenapa kok bisa naik? Kok bisa ditangkap polisi? Kenapa? Apakah terkait isi beritanya? Menurut saya enggak. Pasti polisi akan nanya saat wartawan itu mau nulis berita, ada nggak surat tugas? Ada nggak KTA-nya? Kalau advokat ada KTA-nya. Kalau wartawan juga sama kayak gini. Ini yang dicari sama mereka, bukan perbuatannya. Karena itu wartawan punya hak untuk mendapatkan informasi kok. Sama persis. Ternyata undang-undang pers dan advokat itu persis sama dengan undang-undang persis kita Pak. Advokat sama wartawan sama. Punya kode etik juga, tugasnya juga sama. Jadi pengacara itu pun kalau sampai ternyata orang yang pinter tadi kata Pak Buyung, nanya KTA-nya ada apa enggak, ikut organisasi advokat apa, itu nggak ada. Itu yang mereka cari Pak, bukan beritanya. Jadi perlu ditekankan ya Pak, wartawan kalau sesuai ada KTA-nya, ada surat tugas untuk meliput, tidak akan ada namanya wartawan ditangkap polisi. Karena wartawan sama kayak advokat, dia punya hak imunitas. Wah keren Pak, wartawan sama pengacara sama, kita punya hak imunitas. Jadi jangan takut kalau memang apa namanya semuanya lengkap, surat tugas lengkap, mau muat apa aja boleh. Terus kalau menyinggung Pak, saya tersinggung nih, diberitain nggak bener, saya bisa ngirim surat, saya punya hak jawab. Rampung. Karena apa yang didapatkan oleh wartawan tentunya itu adalah berita dari narasumber. Sepanjang disebut ada narasumbernya, diklarifikasi narasumbernya nggak masalah. Kan gitu Pak. Jadi apalagi yang ditakutin. Jadi saya sepakat sama Pak Buyung, ada anggota media realita sampai ditangkap polisi, kita bela sampai manapun. Sepakat, saya sepakat sama Pak Buyung udah. Tapi sebaliknya, kalau sampai ada anggota yang menyalahgunakan nama media realita, kita juga nggak segan-segan kasih pelajaran. Konsekuensinya itu jadi saya sepakat. Jadi itu sedikit dari saya, karena ini saya juga kehadiran pertama Pak di raker pertama ini. Saya pertama Pak Buyung, jadi tapi saya nggak tahu kenapa apa ya, ngelihat kumpul sama teman-teman kayak gimana gitu, kayak dapat chemistry-nya. Panggilan. Kayak ada iya. Sebetulnya udah lama. Udah, jadi baru pertama kali ini kita tatap muka. Jadi saya senang, semoga ini harapan saya realita tadi, realita itu bakal semakin ke depan. Harapan saya itu betul. Cukup dari saya, nanti dilanjut lagi dari rekan Pak Hangsi mungkin ingin menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya yaitu sambutan dari beliau penasihat hukum Bapak Hansip Priyanto SH MH. Kepada beliau
Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin senior. Realita. Realita. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, ada pepatah mengatakan memang bila tak kenal maka tak sayang ya. Saya terima kasih Pak Ketua bisa hadir di sini. Ya, saya juga pertama kali dengan Pak Ade. Tapi per hari ini saya dengan Pak Ade di depan kalian semua, saya wakafkan diri Anda buat News Raita. Alhamdulillah. Saya sudah ikrar seperti itu. Artinya apa? Bila mudah-mudahan ini tidak terjadi buat kita semua. Kalau sampai memang di antara kalian berurusan dengan hukum, maka kita berdua. Ya. Tapi ini tidak boleh untuk terus anak pengacara nikih lah. Beres boy, nggak boleh gitu ya. Nggak boleh gitu. Ya, tetap. Ya, rekan-rekan wartawan, kalian sama dengan saya. Satu pencarian, sama-sama profesi, ya. Memang kita harus bersinergi. Ya, kita advokat sama dengan wartawan. Kalau saya masalah klien jangan jadi masalah kita. Itu prinsip saya. Ya. Sama, saya pemain, saya pelaku. Dikala ada klien, kalau saya dikasih lampu hijau, Pak Hang sila, kepriwen ngajak kesuwen nang jero, Pak Hang sila, aku kepengen aja keduren, itu lampu hijau. Ya, selama kita SOP, kemudian klien yang meminta, no problem. Wali biro. Ya, dan nanti antara wartawan kalian semua yang di sini dengan saya simbiosis. Saya dapat rezeki dari Anda juga dapat rezeki dari saya. Kia anak kasus kia apik banget kia. Wadi biro. Ya, kita saling memberi umpan. Itulah ya bersinerginya kita. Ya, tapi yang jelas semua sesuai dengan SOP ya. Yang tadi selama kita tidak keluar dari jalur, oke-oke saja. Selama kita benar, siapapun tabrak, bro. Ya. Saya juga selama kita benar, ya, selama kita benar, kemudian mereka yang meminta, saya pelaku. Kita punya instansi kan, yang bersinergi nih. Ya, Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerilya, kan sinergi dengan kita nih, PN dan Jaksaan. Kalau kita bilang Gatot Subroto, Jaksaan. Ya, tapi kalau memang itu permintaan, kita kan hanya menolong. Ya, tapi kan jangan terus kita mentang-mentang punya imunitas, kita sembarangan, tidak boleh. Ya, itu semua ada aturannya. Samalah hal kayak gini nih sama. Panjenengan juga melakukan, kita melakukan, selama itu sesuai SOP, tidak keluar jalur, is oke aja. Tetapi kalau Anda keluar jalur, ya kemudian timbul bermasalah, nanti saya yang maju, tapi kan abot, lo nganu salah dibelani bang sih, kayak bu anak buah bang sih, lo kayak dibelani bang sih misalnya. Tabrak kan jenengan langsung bang. Kan seperti itu ya. Ya makanya oke, ya makanya sore hari ini nih kita dengan Pak Ade ya sudah kita berikrar nih, kita wakafkan diri kita untuk realita. Monggo dewek berayan urip, berayan golek rezeki sing lurus-lurus baik ya. Mudah-mudahan kita semua ya sukses untuk bukan hanya untuk kita tapi untuk keluarga juga. Ya, kiranya itu. Nah, nanti kalau ada permasalahan bisa kita bicara kasus per kasus.
Ya biasanya kita kalau ada kasus ini dengan Pak D, kita namanya gelar perkara di kantor gitu loh. Oke, ini pasal ini unsurnya masuk apa tidak nih gitu loh. Ya, apabila dakwaan atau apabila sangkaan ini tidak sesuai dengan rumus-rumus unsur-unsurnya, kita berani fight apa tidak nih. Tapi kalau memang mereka wis bangsi lah, beresi baik ya, kita pres juga. Ya, gitu. Oke, kita semangat lagi. Realita, realita. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat pada acara selanjutnya yaitu lain-lain. Di lain-lain ini mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media untuk beliau yang ada di depan. Mungkin waktunya 5-10 menit. Bila ada silahkan untuk disampaikan. Saya Hatimin yang biasa disapa Gandul, dan saya masuk di realita sudah beberapa tahun yang lalu, dan alhamdulillah tahun ini KTA saya sudah mati ya. Dan belum lama memang dalam bulan kemarin dari Ketum sudah mengkoordinasi untuk perpanjangan, kebetulan dikarenakan kemarin beberapa bulan ini ada kendala yang memang sakit, saya belum bisa merapat dan mohon maaf untuk kekurangan. Dan juga yang pertama saya tanyakan perihal KTA tadi, dan juga yang kedua untuk WA group yang all semuanya full. Jadi ini nanti kita akan ada koordinasi wabil khususnya untuk semua wilayah. Apalagi di sini kedatangan senior-senior dari pengacara, kebetulan sahabat-sahabat saudara-saudara saya semua di sini, dan juga salam kenal, salam gabung buat di sini, juga buat tim Red. Terima kasih Pak Buyung. Siap. Kedepannya mohon monitoring kami, dan juga jangan sengkan untuk menegur dan mengkritik kami sebagai jurnalis, agar kami bisa bekerja di lapangan dengan sesuai SOP. Dan juga harapan besar kami juga perihal masalah KTA, mohon untuk semuanya nanti minta arahan dari ketua untuk bagaimana yang sudah mati. Mungkin di sini banyak yang sudah mati, cuman malu mau ngomong. Ya, iya, kita real saja. Banyumas datangnya 5 aja, yang ngacu cuma 2. Saking malunya. Terus balik itu saja, pertanyaan yang simpel saja. Kalau untuk urusan rilisan atau apa segala macam, ini terkait gaji. Gaji besok silakan untuk khusus kamu tanggal 6 ngambil di Pejagalan. BPJS bagi ketenagakerjaan. Kamu nanya sendiri aja lah. Terkait masalah KTA, sebetulnya dan yang sebenarnya saya malah yang menegur panjenengan pada waktu itu, ya, masih mau bergabung di realita apa enggak, ya, dan sampai saat ini KTA itu sudah jadi, ya. Waktu itu saya sudah mengharapkan, kan sudah tahu di mana saya, di rumah saya juga tahu, tapi sampai saat ini pun baru nongol, ya. KTA panjenengan sudah jadi, karena saya selalu mengingatkan, kan saya tahu batas waktunya habis, kan saya tahu, wong saya yang punya database-nya di situ. Saya sudah menganjurkan untuk mengambil pada waktu itu, ya. Jadi kalau masih mau bergabung silahkan ambil, KTA sudah ready di rumah, ya, seperti itu. Belum diambil udah mati lagi ya. Nah, untuk tadi yang kedua, apa yang disampaikan di grup, kadang-kadang saya itu sampai WA aja, yang jawab cuma paling 2-3 orang, ya. Tapi kalau untuk yang lain langsung seketika. Tapi kalau di grup disangkanya diundang suruh bayar, ya. Apa sih ini saya minta? Kan nggak ada, semua tak fasilitasi. Apa pernah saya minta untuk membuat KTA bayarnya berapa? Ya, kita luar biasa kita kasih ini. Dari 8 tahun, saya udah umur 8 tahun ini realita, hampir 9 tahun di bulan Januari nanti, ya, atas kerja keras saya. Saya tidak membebankan kepada anggota saya selama ini, ya. Cuman saya mohon sekali lagi, kalau ada temuan apapun kita koordinasi. Kalau pengen rezeki, apalagi tadi sudah disampaikan oleh penasihat kita berbagilah ya di sini. Jadi jangan melangkah sendiri. Jadi apabila ada
itu lebih baik kita berkoordinasi. Oke? Terima kasih. Satu terkait KTA, ya. Mungkin benar apa yang dikatakan Mas Gandul tadi. Kayaknya banyak KTA-nya yang sudah mati tapi malu. Ya, kita jujur-jujur saja. Ya, jujur saja. Ini KTA bagi kawan-kawan KTA-nya yang sudah mati, kami sudah mencetak, sudah ada. Cuman kepeduliannya nggak ada. Taunya nanti ketika ada masalah di lapangan, ada benturan masalah, dicek KTA-nya mati, baru di situ ingat. Padahal KTA itu penting. Ketika kita bekerja di lapangan, pelengkap kita itu apa? Satu, kartu tanda anggota bekerja di perusahaan PES. Contoh di sini di perusahaan Media Realita, ada buktinya KTA-nya masih berlaku. Kedua, kita berada di bawah organisasi profesi seperti yang dikatakan para penasihat hukum kita tadi. Itu penting bahwa kita tuh legal beroperasi di lapangan itu. Nah, ketika kita ada masalah, semuanya SIM-nya mati ini repot, kena tilang. SIM-nya mati semuanya sih, nggak ada yang berlaku, STNK-nya mati, ya kan? Ya STNK-nya tadi, kartu tanda anggota bergabung di organisasi profesi wartawan. Kan banyak organisasinya, ada PWI, PPWI, IPJT, IPJ, macam-macam organisasinya. Kita bebas untuk memilih, ada IWOI, bebas untuk memilih. Nah, cuman kita sebelum memilih ingin tahu dulu, dipelajari dulu, ini organisasi profesi ini tanggung jawab nggak ke bawah. Ada juga organisasi profesi itu menjual KTA. Ada juga perusahaan PES itu bisnisnya bisnis KTA. Tapi mudah-mudahan insya Allah di realita kami tidak berbisnis KTA. Nggak ada kami bisnis KTA, gratis. Ya saya tidak menyebutkan media mana. Ada, dia mendirikan perusahaan media, merekrut sebanyak-banyaknya wartawan dengan catatan yang penting KTA-nya laku 300.000. Itu banyak, nggak usah kita di sini munafik. Karena kita ini sudah lama bermain di dunia lapangan, dunia PES ini. Berbagai macam perusahaan PES menawarkan ke kita, ayo gabung sama saya 300.000 KTA-nya. Syaratnya KTP, paspor. Kami di realita tidak memungut biaya. Acara semacam ini aja kami pikul. Kurang apa lagi perusahaan Realita Jaya Sakti. Luar biasa. Kenapa? Advokat kita punya. Selama kawan-kawan di lapangan itu beroperasi sesuai dengan SOP-nya, kode etik jurnalis, ketika ada masalah sampai kemanapun kita bela. Tapi kalau keluar dari kode etik, mohon maaf, saya kupingnya saya tutup. Jadi seperti itu. Terus tadi saya mendengar gaji. Memang kita di wartawan itu tidak ada gaji. BPJS maksudnya itu sedang saya bahas sama ketua. Sedang saya bahas. Ya, sedang saya bahas. Kami membutuhkan evaluasi terhadap loyalitas teman-teman itu. Kalau hanya mengantongi KTA gratis stok dari kami terus pengen dibebani BPJS Tenagakerjaan, ya mohon maaf kami nggak mau. Karena kontribusinya nggak ada. KTA-nya sudah gratis, kaosnya sudah gratis, semuanya gratis, kontribusinya nggak ada. Kita nggak mau, karena itu kita membayar setiap bulan. Nah, ini sedang kami bahas. Insya Allah nanti Realita Jaya Sakti maju selangkah daripada yang lain. Maju selangkah daripada yang lain. 5 langkah lebih bagus. Nanti si Ile patah. Ya. Jadi saya kembali lagi masalah gaji. Memang kita belum kuat ke situ karena sumber pendapatannya juga belum ada. Dari pemberitaan yang sudah naik aja kita masih tekor, jujur saja. Nah, jadi wartawan itu gaji itu sebenarnya kalau menurut saya gampang. Ya. Asal jangan ngamen itu pasti 50.000 pasti. Tapi kalau ingin gede dapatnya,
Buktikan karya tulis kita dibaca oleh publik, nanti publik mengenal, oh si Anu penulis ini. Apalagi berita-berita yang membongkar kasus kita beritakan. Itu pejabat itu tanpa kita minta, kita pusing sedikit di WA, halo Pak Kadinas, posisi di mana? Oh ya siap bang. Ada yang perlu dibantu? Aduh. Itu contoh ya. Itu contoh kita menjual karya. Karena karya kita tuh layak dibaca oleh publik dan layak dipertimbangkan oleh para penjahat. Saya katakan penjahat koruptor. Nah, kalau saya katakan koruptor itu penjahat. Jadi ketika kita punya karya tulis yang bersifat investigasi membongkar sebuah skandal atau korupsi, biasanya para yang menceng-menceng itu mikir, aduh aku di WA ini sama Bang Gandul ini katanya. Ada apa ini katanya? Itu biasanya cepat dia itu mengondisikan. Itu tidak masuk memeras. Silakan nanti berkonsultasi dengan para penasihat kita, karena kita tidak meminta, tidak ada ancaman di situ. Nah ini contoh, ya, itu bagian dari pendapatan kita nanti. Halal itu, karena kita tidak memeras. Halal, saya katakan halal. Terkait dia dapatnya dari uang korupsi, uang haram, silakan, itu tanggung jawab dia. Tapi yang mengalir ke kita tuh halal. Saya katakan seperti itu. Urusan dia itu skandal korupsi ini itu urusan dia dengan Tuhan, dengan pimpinannya. Ya, oke? Jadi masalah PJS saya kembalikan ketua. Oke, terima kasih. Apa yang disampaikan rekan kita tadi masalah gaji. Saya minta tolong supaya sertifikasi profesi harus dilengkapi. Insya Allah saya bisa memperjuangkan. Karena apa? Selaku seorang profesi jurnalis, ya, selain kartu KTA, surat tugas, terus organisasi, kita ini masih harus satu kelengkapan lagi, yaitu LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang disahkan oleh BNSP, ya. Tapi wong diajak diklat aja ngumpulkan 10 orang pada nggak mau bayar. Bagaimana saya bisa ini, ya? Ya. Masalah ada itu. Insya Allah saya bisa memperjuangkan karena saya sendiri, saya juga bergabung di majelis pers, ya. Saya juga bergabung di majelis pers yang mengawasi Dewan Pers. Dewan Pers pun pernah acak-acak pada waktu tahun 2019. Saya masuk ke kantor Dewan Pers pada waktu itu, berita nyata saya masih ada, ya. Bukan istilahnya saya cuma di wilayah Jawa Tengah. Makanya kalau pengen gaji, tolong dilengkapi LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang disahkan oleh BNSP, ya, itu baru sah jenengan sebagai wartawan sebetulnya. Sekarang saya mengangkat jenengan jadi wartawan, itu keberanian saya. Betul apa enggak? Keberanian saya ini, ya. Kalau ditanyakan wartawan saya belum lengkap sebetulnya. LSP aja belum punya. Kalau istilahnya seorang pengacara itu SH-nya itu belum lengkap, ya. Nah seperti itu. Saya siap untuk memperjuangkan dan memang itu ada aturan sebetulnya. Cuman boro-boro ya diajak manggil BNSP dari Jakarta asesornya, berat saya bayar, bagaimana? Hah? Kalau semua mau ditanggung jawab oleh pimpinan ya repot lah ya. Dengan yang pinter saya nyekolahkan, kan seperti itu ya. Nah itu aja, saya bisa akan memperjuangkan itu, termasuk apa tadi Mas Dodi ngomong tadi untuk apa BPJS harus ada itu kelengkapan wartawan, aduh LSP itu ya. Itu yang saya harapkan. Kalau memang mau, saya bisa panggil asesor dari Jakarta yang punya sertifikasi profesi minimal 10 orang, ya. Itu ada 2, utama atau madya. Minimal kalian madya dulu aja cukup, kalau utama khusus bimpret masalahnya, ya. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin sudah cukup ya semuanya saudara-saudara. Oke. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu mari kita bersyukur. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Hari ini pertemuannya apa Pak hasilnya Pak? Hasilnya untuk biar realita news kedepannya lebih baik
untuk sesuai aturan main apa yang diarahkan dari pimpinan jajaran redaksi, kita biar lebih solid, biar kedepannya lebih mapan dan sukses selalu. Ini pertemuan ini ada follow up-nya nggak Pak nanti ke depan? Dari raker ini apakah akan ada rencana rakernas gitu? Insya Allah kedepannya mungkin ada untuk rakernas yang lebih solid untuk tingkat nasional. Kamera tolong beli kamera saya di dalam tas itu. Ya. Ambil aja ya Bapak. Dulu kamera. Nah, ini saya yang lain jangan difoto aja difoto. Ada yang lain diundang kok. Oke, entar dulu. Realita. Belum. Udah sit. Di sini foto dulu baru video. Nah, foto dulu. Ya, sebentar izin. Foto dulu kan udah dicetak. Kalau foto dulu itu hitam putih. Jangan suwe wis kamu dulu ya. Mesin lah, ini ganggu. Oke ya, kepalkan tangannya ke atas. 1, 2, 3. Oke, lagi. Mau yel-yel enggak? Ya. Ya, ini udah rekam, silakan ya. Siapa yang mimpin? Jadi Realita Jaya, Realita Sakti gitu ya. Pak Adi yang pimpin Realita gitu ya. Oke, silakan. Realita Jaya, Realita Sakti. Oke, terima kasih. Selamat siang. Tepuk tangan. Selanjutnya untuk istirahat dan selanjutnya berbincang-bincang di luar forum. Mau jadi wartawan kamu? Semakin udah kayak kasus jane jadi wartawan di BDK syukur kasus perselingkuhan gede Pak. Mana pira? Ani piro? Aku jadi ini memang kowe pada bingung selingkuh dapat anu selingkuh lah. Nah gepet patire dhewe kan bahaya banget.